yang semoga selalu bahagia dan sehat selalu. Nah, kembali lagi dengan pelajaran PJOK ya. Nah, materinya kita masih membahas tentang penanganan luka dan cedera. Nah, pada minggu lalu kita sudah membahas penanganan cedera ya Nak ya. Nah, macam-macam cedera dan penanganannya. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang pengertian cedera. Oke, apa itu pengertian cedera? Oke, terus menyebutkan pengertian luka ya, terus menyebutkan macam-macam luka dan penanganannya. Yang ketiga, nanti ada tugas. Nah, kalian menceritakan kembali cara penanganan luka. Oke, langsung saja ke yang pertama, yaitu pengertian luka. Nah, pertama, luka itu dibagi menjadi dua, yaitu luka tertutup dan nanti luka terbuka. Untuk yang sekarang kita bahas tentang luka yang tertutup. Nah, luka tertutup itu biasanya ada luka atau kerusakan yang ada di bawah jaringan kulit. Nah, kalian ini kulit, oke? Kulit, di bawah kulit ini kalian terjadi luka, oke? Nah, atau sering disebut dengan memar. Nah, memar juga mempunyai dua. Memar yang mengalami kerusakan di bawah jaringan kulit ya. Nah, yang biasa saja lukanya itu biasanya terjadi benjolan atau pembengkakan ya. Bisa kalian lihat di sini. Nah, yang ada tandanya, tanda panah atau kotakannya ini. Nah, ini luka memar biasa. Oke, habis itu memar yang disertai dengan pendarahan di bawah kulit ya. Ini luka tertutup yang disertai pendarahan di bawah jaringan kulit. Jadi darahnya nggak keluar, terus berdarah mengalir gitu enggak, tapi darahnya di bawah kulit. Nah, pernah merasakan ya atau pernah mengalami belum? Nah, semoga jangan ya. Kalau kalian masih ingat waktu cedera engkel minggu lalu ya, ada gambar yang memar, terus ada darahnya yang di bawah jaringan kulit yang warnanya biasanya ungu, bukan merah lagi, ungu biasanya. Oke, nah, atau kebiruan, itu memar yang ada pendarahan. Oke, untuk cara penanganan luka tertutup itu bisa menggunakan metode RICE ya. Diistirahatkan, dikompres menggunakan es selama 15-20 menit, dilakukan 3 kali pengulangan selama 24 jam, terus diistirahatkan. Itu untuk menangani luka tertutup, yaitu luka memar. Oke ya. Oke, ini luka tertutup langsung selesai. Oke, habis ini luka terbuka. Oke, nah, luka terbuka ini banyak Nak. Nah, luka terbuka ini adalah luka yang menyebabkan kulit ya, atau jaringan di bawah kulit mengalami kerusakan karena terkena benda tajam seperti kaca, gesekan, atau benturan keras akibat kecelakaan ya. Pengertian luka terbuka, intinya kulit kalian ini mengalami kerusakan, teriris, sobek, tergesek ya, benturan. Nah, yang penting kulitnya ini terkupas, itu namanya luka terbuka. Kalau memar kulitnya tidak terbuka ya, tapi ada luka di bawah kulit sampai ada pendarahannya juga. Oke, yang pertama yaitu luka paling terkecil, luka lecet. Nah, luka lecet ini biasanya kalian kalau lari jatuh ya, terseret kakinya di semen, habis itu lecet. Nah, seperti contoh Nina. Oke, ini anak ini mengalami luka lecet di bagian lutut. Nah, luka lecet ini yang kecil ini biasanya disebut lecet kecil. Penanganannya
mudah ya. Pertama, dibasuh dengan air ya. Kalau alkohol biasanya perih sekali ya, atau Revanol juga perih. Kalau takut perih karena alkohol atau Revanol, bisa menggunakan air mengalir saja. Habis itu dikasih obat merah ya, atau cairan antiseptik. Nah ini habis itu luka ditutup menggunakan plester. Kenapa menggunakan plester? Karena agar luka lecet yang kulitnya terbuka tidak terkena kuman, tidak terkena debu yang bisa mengakibatkan infeksi atau bernanah. Ini penanganan luka lecet kecil ya. Selanjutnya masih penanganan luka lecet tapi yang agak besar. Nah contohnya ini, kalian naik motor terus jatuh ya, nah mengakibatkan luka lecet yang agak besar. Nah penanganannya sama. Pertama, luka dibersihkan menggunakan air atau alkohol. Kalau takut perih, menggunakan air biasa saja ya. Kadang-kadang kulit itu sensitif, kalau menggunakan alkohol bisa jadi malah mendapatkan kerusakan jaringan kulit, malah lukanya lebih lama lagi sembuhnya. Paling aman itu menggunakan air bersih yang mengalir saja. Habis itu kasih betadine ya, cairan antiseptik atau betadine. Nah habis itu ditutup menggunakan kain kasar atau perban. Nah kalau yang kecil, luka lecet kecil itu hanya plester. Kalau luka lecet agak besar, terakhir ditutup menggunakan perban atau kain kasar. Itu yang luka lecet. Selanjutnya ada luka terbuka, luka gigitan. Nah luka gigitan ini adalah luka yang diakibatkan oleh gigitan hewan. Hewannya seperti anjing, kucing, ular, ataupun kera ya, yang jika menggigit kita dapat mengakibatkan luka terbuka. Buaya contohnya, harimau contohnya. Nah terkadang ada hewan-hewan yang menggigit kita, akhirnya kita menjadi sakitnya lebih parah. Biasanya disebut rabies akibat gigitan hewan. Nah rabies ini bisa menjangkit tubuh manusia selama 10 hari sampai bertahun-tahun. Maka dari itu apabila kalian terkena luka gigitan ya, contohnya anjing liar, laba-laba ya, habis itu tergigit kera, tikus kayak gitu kok merasa demam, tolong kamu langsung ke dokter diperiksakan. Takutnya kalian terkena rabies. Nah kalau terkena rabies ini bisa bahaya. Nah selanjutnya ada luka terbuka, yaitu luka robek atau luka iris. Nah ini biasanya diderita oleh cewek atau cowok yang suka main pisau, suka main cutter ya, suka main kaca ya. Karena luka robek atau luka iris ini biasanya disebabkan oleh benda tajam ya, pisau atau kaca. Nah pendarahan yang terjadi karena luka robek atau luka iris ini harus langsung ditangani, jangan didiamkan, karena luka iris ini biasanya lukanya sangat dalam ya. Jadi ini contohnya tangan itu, kalau luka iris kayak itu bisa merobek jaringan kulit yang dalam. Akibatnya kalau jaringan kulit terrobek dalam, pembuluh darah bisa juga terkena atau teriris. Akibatnya pendarahan terlalu banyak. Kalau darahnya terlalu banyak keluar, kalian bisa pingsan. Pingsan, jatuh pingsan, habis itu bisa meninggal juga karena kehabisan darah. Maka dari itu apabila kalian teriris ya, langsung diobati dengan cara seperti gambar di bawah ini. Luka dibersihkan dengan alkohol atau air. Habis itu tutup luka dengan kain steril ya, atau perban,
diagak ketatkan ya, mana yang sakit, contohnya sini kalau kena kaca set kayak gitu, langsung ke kamar mandi, dicuci, diperban. Oke, nah agak ketat ya balutannya agar mengurangi keluarnya darah. Nah itu ditekan. Oke, jangan sampai darah terlalu keluar banyak, bisa kalian pingsan. Kalau masih keluar terus kalian bisa meninggal akibat kekurangan darah. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu luka tusuk. Oke, luka tusuk ini biasanya kalau olahraga kalian ngeyel sama Mr. Bagus. Mr. Bagus bilang ayo olahraga menggunakan sepatu, kalian tetap ngotot tidak menggunakan sepatu. Akhirnya waktu lari tertusuk paku yang ada di bawah. Oke, nah luka tusuk ini bisa juga terkena karena pisau ya, pisau nggak sengaja tusuk. Oke, jarum tusuk. Nah luka tusuk ini biasanya lukanya sempit ya, tidak kayak luka iris ya, lebar. Nah kayak gini, kalau luka tusuk aja. Oke, ini luka tusuk, kalian harus langsung dicuci lukanya. Oke, intinya kalau kalian terkena luka semuanya harus dicuci. Oke, biar kotoran lendir darah itu bisa berhenti dengan lebih cepat. Habis itu kasih betadine ya, di plester atau diperban. Nah kalau luka tusuknya tajam atau kalian tahu kalau tusuk pakunya berkarat, nah tolong langsung dibawa ke dokter atau puskesmas. Takutnya paku itu mengandung karat yang bisa menyebabkan kalian mengalami luka tetanus. Nah apa itu luka tetanus? Apabila luka tetanus ini menyebar atau tidak ditangani, itu akan mengakibatkan pembusukan pada luka tersebut. Apabila luka itu busuk, kaki kalian tidak bisa terselamatkan, harus diamputasi. Apa itu amputasi? Dipotong kakinya. Nah, jadi tolong kalau kalian kena luka tusuk, contohnya paku berkarat, nah mengalami demam, langsung bawa ke dokter puskesmas. Jangan sampai ditahan lama-lama, takutnya kena tetanus, busuk, nanti kakinya bisa diamputasi, bisa dipotong. Oke ya. Nah selanjutnya yang yaitu luka bakar. Nah ini luka bakar ini yang terakhir. Luka bakar ini biasanya akibat terbakar ya, ada yang main masak-masakan ya, tangannya dibakar. Bisa juga waktu kalian praktek kimia atau praktek IPA, ada cairan yang tertumpah ke tangan kalian. Nah cairan tersebut sifatnya panas. Oke, sifatnya panas, akhirnya tangan kalian meleleh kulitnya. Oke, nah kalau luka bakar ini sifatnya melelehkan kulit ya, jadi kulit ini terlelehkan kalau terbakar. Nanti kalau sudah sembuh, kulit kita ini warnanya tidak coklat tapi putih. Nah kalau udah pada dasarnya kulitnya putih, nanti bisa lebih putih lagi. Oke, tapi ini bahaya ya, karena pigmen yang menahan sinar ultraviolet itu juga akan hilang. Oke, kalau tangannya bisa bagus kan coklat, kena luka bakar nanti bisa lingkaran putih karena kulitnya terbakar. Nah pigmen yang warna coklat akan hilang. Nanti kalau yang pigmen warna coklatnya misal ini terhilang, terus warnanya putih, terkena matahari, akan terasa sakit dan warnanya merah. Oke, penanganannya yaitu waktu terkena luka bakar, siram bagian luka bakar dengan air mengucur. Oke, siramnya jangan menggunakan air yang deras ya, kecil aja airnya. Kalau enggak direndam aja di air, direndam selama 10 menit. Tujuannya menghilangkan rasa panas yang ada di tangan atau
bagian yang terkena api. Nah, habis itu berikan obat luka bakar, biasanya salep ya. Nah, terus salep bubut atau apa yang lainnya, Mister nggak tahu ya salep-salepnya, merek-mereknya, intinya salep untuk luka bakar. Habis itu luka bakar itu ditutup menggunakan kain kasa atau perban. Oke ya. Nah, itu saja luka-luka yang kalian pahami. Pertama, luka tertutup ya, itu ada memar. Luka terbuka ada luka lecet kecil, lecet agak besar ya. Habis itu luka apa lagi? Luka gigitan. Nah, habis itu luka robek atau luka iris ya, karena benda tajam. Nah, habis itu ada luka tusuk karena tertusuk paku, tertusuk jarum atau tertusuk pisau. Oke, yang terakhir luka bakar karena terbakar api atau cairan kimia. Nah, itulah jenis-jenis luka dan penanganannya. Oke, habis ini Mister Bagus akan berikan tugas. Oke ya, yuk lihat dan dengarkan bagaimana cara mengerjakan tugasnya. Yuk. Nah, setelah melihat video pembahasan dari Mister Bagus memberikan tugas ke anak-anak semuanya, yaitu menceritakan 2 jenis luka dan penanganannya. Kirim melalui video atau voice note ke WA Mister Bagus ya. Nah, 2 jenis luka itu contohnya gini. 1 luka memar, satunya luka lecet. Ya, kalau enggak luka lecet sama luka iris itu diceritakan bagaimana jenis lukanya itu dan penanganannya bagaimana. Ya, kayak gitu tugasnya. Sekian dari Mister Bagus. Terima kasih. Semoga video ini membantu kalian.